menyajikan diskusi malam hari ini. Bang Refli, kuasa hukumnya Mas Roy, saat ini fokusnya pra-peradilan masih ya Bang ya. Tapi kan setelah ini kita melihat nanti putusan akan masuk ke pokok perkara. Bang Refli melihat persidangan sejauh ini seperti apa? Pertanyaannya yang pra-peradilan atau yang pokok perkara? Dua-duanya Bang. Oh. Kalau pra-peradilan kan kita mempermasalahkan 3 hal ya. Satu mengenai penggeledahan, 2 adalah penangkapan, 3 penahanan. Nah kita paling tidak sudah buktikan bahwa bermasalah semua di 3 layer ini. Penggeledahan bermasalah setidak-tidaknya ya. Yang digunakan adalah surat penetapan pengadilan yang expired. Karena yang digunakan 13 November 2025. Padahal harusnya di rezim KUHAP yang baru itu penggeledahannya. Sesuai dengan surat penangkapan dan penahanan. Dari sisi surat penangkapan juga bermasalah. Karena alasan penangkapan itu kalau dalam KUHAP itu harusnya 2 hal saja. Pertama untuk diperiksa sebagai tersangka. Yang kedua adalah karena mangkir 2 kali dipanggil tapi kemudian tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan mangkir. Nah dari 2 alasan tersebut tidak ada untuk Mas Roy. Makanya kita katakan penangkapannya pun ilegal. Soal penahanan kita lihat dalam pasal 100 ayat 5 itu ada 8 item yang berkaitan dengan penahanan dan tidak ada satupun yang kualifikasi terpenuhi untuk Mas Roy. Misalnya berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, minta ditahan karena merasa tidak aman gitu, kemudian menghalangi saksi, nggak ada, atau juga mengulangi perbuatan dan lain sebagainya. Jadi 8 item itu tidak ada. Nah karena itu kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu adequate, memadai, baik dari sisi formil maupun materialnya. Kita di-challenge dari sisi formil, wah itu Anda salah karena Anda menggunakan KUHAP yang baru. Tapi argumentasi kami, para lawyer dan juga diperkuat oleh ahli, mengatakan itu yang namanya penyidikan sudah completed, sudah selesai. Kenapa kemudian penyidikan masih menggunakan KUHAP yang lama? Karena itu ada transitional period. Ya. Jadi penyidikan itu sudah dimulai November, sementara kemudian KUHAP yang baru berlaku 2 Januari 2026. Ketika crossing tersebut, maka kemudian aturan peradilan mengatakan tetap menggunakan KUHAP yang lama. Nah, tetapi begitu penyidikan completed selesai, maka KUHAP baru semua. Sehingga ketika kemudian kita di-challenge katanya secara formil cacat, kita tunjukkan ternyata mereka sendiri yang sudah menggunakan KUHAP yang baru dalam surat penahanan dan penangkapan mereka. Jadi mereka membantah apa yang mereka kerjakan sendiri. Nah belum lagi kemudian hal-hal yang sudah kita tunjukkan bahwa mereka melakukan unprocedural, tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi dari sisi pra-peradilan kita berharap adanya the independency of judiciary. Jadi ada pengadilan yang independen sehingga dia bisa memutuskan sesuai dengan fakta persidangan plus dasar-dasar hukum yang memang kuat. Itu untuk pra-peradilan ya. Kalau untuk persidangan begini. Ada satu hal yang tidak fair sesungguhnya yang saya lihat adalah baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu tidak tahu persis mereka itu didakwa dengan tempus dan locus delicti yang mana. Sampai sekarang tanya Mas Roy, kira-kira ucapan yang mana, pernyataan mana, kejadian mana yang kemudian mereka kemudian akan didakwakan. Sampai sekarang still questionable. Kecuali Anda sudah baca surat dakwaannya. Ya. Nah, dari situ saja itu sebenarnya hak-hak tersangka itu tidak terpenuhi. Bagaimana mereka nggak tahu, nggak paham. Dan barangkali kita maklumi, ya, kita pahami bahwa sampai sekarang BAP itu belum diserahkan kepada kami, belum terima yang panjangnya 1 meter lebih itu. Nah itu sendiri sebenarnya banyak hal-hal hak-hak tersangka yang kemudian dilanggar. Itu sisi yang lain ya. Nah saya ingin memperkuat apa yang dikatakan Dr. Tifa, walaupun tadi ini ada lawyernya gini ya. Kita bicara mengenai ada yang namanya 4 hal kan yang mau dituduhkan ke mereka. Fitnah, pencemaran nama baik, kemudian editing dan kemudian manipulasi dokumen. Dari 4 itu yang kelihatannya kuat itu soal fitnahnya, kan begitu? Dan fitnah kita tahu, Bang Refli melihat cukup kuat. Ya itu feeling saya, fitnahnya. Ya karena saya lihat letak aturan yang dikedepankan. Karena pada waktu
kita di kejaksaan kan diperiksa tuh Mas Roy. Saya dampingi, kemudian kita lihat tuh pasal-pasal yang ini benar tuh. Yang dikenakan pasal 434, pasal 433. Kemudian fortunately pasal 27A tidak ada di situ. Pasal 28 ayat 2 tidak ada, ya kan? Kemudian ada memang masih pasal 32 dan 35, 32 ayat 1. Nah, tapi susunan di depannya itu adalah tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, kita menganggap begini, kita kan mau fair. Kalau persoalannya adalah fitnah dan pencemaran nama baik, ya pakai dong pasal itu. Ya kan? Fitnah itu 3 tahun ancamannya, pencemaran nama baik itu 9 bulan. Dan seluruh rakyat Indonesia ya mengakui itu sebagai sebuah konstruksi kasus yang dipersoalkan oleh Jokowi, kan begitu. Saya direndahkan serendah-rendahnya, ya kan, saya dihina dan lain sebagainya. Itu kan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi ketika kemudian masuk pasal-pasal mengenai editing, kejahatan ekonomi sesungguhnya dengan ancaman 8 dan 12 tahun penjara, di sini kemudian penuh dengan pertanyaan besar, mengapa pasal ini digunakan? Maka paling gampang adalah ya karena biar bisa ditahan, itu saja. Karena sekarang semua pasal pencemaran nama baik, pasal-pasal yang istilahnya defamation law itu semuanya di bawah 5 tahun, sehingga tidak ada alasan untuk menahan dan menangkap. Nah, karena itu ya menurut saya karena ini sudah persidangan, ya saya nggak mau marah-marah. Saya mau konsentrasi dengan persidangan. Argumentasi apa, Anda apa, saya jawab apa. Oke, satu hal yang disampaikan Dr. Tifa tadi, gini ya, satu dokumen yang kita sebut ijazah itu kan berisi beberapa informasi, beberapa data di dalamnya. Ada tanda tangan, ada watermark, ada emboss, ada foto dan lain sebagainya. Satu saja kita temukan tidak original. Kalau dia original itu harus 100%, 100%. Tapi satu saja ditemukan tidak original, maka dia batal semuanya. Tetapi kalaupun misalnya seluruhnya original, belum tentu juga dia kemudian didapatkan dengan cara yang sah. Maka kita masih bisa mengulik-nguliknya. Apakah ijazah ini didapatkan dengan cara yang sah? Artinya hanya orang yang menjalani perkuliahan sampai buat, bukan tesis ya, tetapi skripsi ya, mendapatkan ijazah itu. Ada yang salah nulis ketika tesis. misalnya seorang... Tunggu. Ini biar clear begitu. Satu, apakah ijazahnya sah, mohon maaf, asli atau tidak? Ya, original atau tidak. Original atau tidak. Ya. Kedua, apakah kemudian proses mendapatkannya itu sah. Oke, ini baru ini karena udah nggak baru sih sebenarnya, nggak di ini saja. Skripsinya jelas palsu kalau skripsinya. Jadi karena itu ya yang dilakukan Dr. Tifa adalah membuktikan satu komponen informasi di situ bahwa foto ya. Kalau foto itu ditemukan bahwa foto yang tercantum di situ bukan foto Jokowi misalnya, maka semua batal. Semua akan mengatakan bahwa ini palsu. Kan begitu. Nah, Dr. Tifa dengan matematika Bayesiannya berusaha meneliti foto tersebut. Misalnya jarak antar mata, telinga, kemudian kening, rambut, dan lain sebagainya. Semua itu ada ilmunya. Sehingga itu dapat kemudian 93,9. Iya, ketika kemudian dibandingkan dengan ini, ternyata ketidakmiripannya adalah 92,37%. Nah, itulah yang kemudian merupakan statement dia. Tapi kalau kita bicara penelitian itu subject to. Nah, itu, Bang. Saya tidak mungkin membuka semua hal di sini kan. Oke, baik. Penelitian itu subject to. Oke, Prof. Itu tadi membantu sedikit apa yang disampaikan oleh Firman agak bersemangat deh spirit. Biasanya cool dia. Enggak. Saya hanya mau mengatakan bahwa saya kemarin kebetulan bersama dengan Dr. Tifa. Dia menyampaikan kita kan peneliti berselancar. Jadi saya memperhatikan, waduh, ini kok berubah-berubah gitu kan. Terus saya melihat gestur dan sebagainya kan gitu nih. Walaupun saya nggak mau mengomentarin, tapi tergelitik sebenarnya di hati saya. Gimana kalau ada orang yang mengatakan di awalnya dia ketawa, kemudian dia nangis, kemudian dia stres. Pendapatnya beliau seperti apa misalnya? Apakah itu kepalsuan misalnya? Tapi itu sudahlah. Nah, tetapi yang menarik adalah kalau Anda mengatakan itu palsu, apapun tadi, maka tunjukkan kepalsuannya. Tapi kalau dikatakan tadi barusan Dr. Tifa mengatakan, saya lihat foto. Itu mau mengatakan alasnya, ya gue nggak pernah periksa. Ya mungkin aja. Tadi berapa? 92,3 ya? 92,37%. 92,3 lah. Berarti kan ada kemungkinan tidak. Berarti kan ada kemungkinan itu asli.
Kan gitu aja. Jadi artinya maksud saya begini, bagaimana nanti kewenangan otoritas yang mengeluarkan itu, Puslapor, kemudian Barreskrim yang mengatakan aduan mereka itu tidak bisa diproses atau dihentikan. Ini kan semua kan akan menjadi fakta. Saya hargai pandangan beliau, saya hargai. Tapi kita akan saksikan nanti. Kalau memang dia bertahan bahwa saya hanya melihat foto, ya berarti memang yang dia mau ngasih tahu adalah bukan ijazah asli Pak Jokowi yang palsu. Tetapi foto ini palsu. Kenapa? Karena saya cermati. Kenapa saya menyampaikan kepada Bang Refli? Bang Refli melihat saya kayak, kok kayaknya bersemangat? Tidak, saya mau mengatakan yang mana nih. Kan gitu nih. Dan tadi sampaikan, saya begini begitu. Kita akan lihat di persidangan. Begitu ini, makanya kita dorong supaya ini live. Supaya jelas nih. Kalau dia bilang, iya sih yang saya sampaikan ini adalah fotonya doang. Ya saya nggak pernah meriksa yang aslinya. Yang aslinya ya berarti mungkin berapa tadi 93 kira-kira 17 lah ya 16 bisa jadi asli. Berarti kan selesai. Kan gitu. Sedangkan Pak Jokowi tidak pernah ini kebalik nih. Maksudnya Dr. Tifa itu 92,37% itu palsu. Iya. Maka ada sekitar 16,sekian% asli. Lah, coba. Gini. Nggak bisa dong. Kan, saya hargai pendapat beliau. Beliau mengatakan itu keilmuan saya. Bukan begitu. Kecuali dia sampaikan saya menguji melalui yang Coba foto Mas Roy dulu kita tanya Prof ya, karena bareng. Roy kan 99, berarti 1% aslinya. Makanya kita dengerin aja, kan gitu. Silakan. Mas Roy gimana Mas Roy? Jadi kalau saya gini ya, karena itu penelitian Dr. Tifa kita hargai Dr. Tifa. Yang jelas kan ada satu komponen yang membuat itu tadi prosedur membuat ijazahnya aja itu tidak lengkap. Kalau orang pernah kuliah, adik-adik ini pernah kuliah, itu pasti ada mengerjakan kuliah, absen, tugas, kemudian nanti ada ujian ini, ada ujian praktek, ada ujian KKN kan. Nah, sekarang sebelum itu ya ada SK. Sebelum itu ada skripsi. Skripsinya itu sudah saya pegang skripsi yang katanya asli Jokowi. Yang kami terima, saya dan dokter terima pada tanggal 15 April 2025 yang nyerahkan wakil rektor UGM kurang resmi apa? Wakil rektor UGM yang namanya Prof Mening Udasworo dengan wakil rektor UGM Ari Sujito. Saya periksa ternyata di situ tidak ada lembar pengujiannya. Satu. Fontnya juga beda. Tidak ada nama Pak Kasmujo, nama dosen pembimbingnya juga salah di situ. Di situ tertulis Profesor Dr. Insa Mas Mitro, padahal itu belum profesor. Oke, ini sudah beberapa kali disampaikan Mas. Makanya ini menguatkan bahwa itu menguatkan bahwa yang namanya skripsinya palsu. Adik-adik kalau skripsinya palsu dapat ijazah enggak? Enggak, ya udah. Adik-adik aja bisa jawab, nggak perlu hakim. Saya ada tambah lagi. Begini ya. Begini. Kita harus cermat melihat persidangan ke depan nanti. Sesungguhnya apa sih yang akan didakwakan? Ya. Apa yang akan dibuktikan? Itu penting loh. Jangan sampai kemudian kita berpikir, wah ini pembuktian ijazah asli palsu dan lain sebagainya. Ternyata kasusnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi secara teknis nantinya begini. Mas Roy didakwa ya kan sama Dr. Tifa sudah melakukan fitnah terhadap Jokowi, kan begitu? Nanti kita akan lihat subjek, objek dan lain sebagainya itu kita lihat apa pernyataannya, apa objek penelitiannya dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita konstruksikan. Tetapi satu hal prinsip, kalau orang kemudian dikatakan fitnah, maka menurut hukum acara menurut KUHP, dia harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa itu tidak fitnah. Tetapi sebelumnya ya Jokowi harus datang dulu sebagai pelapor. Datang, kemudian ditanyakan, Anda apa masalahnya dan lain sebagainya. Kemudian kesempatan berikutnya Mas Roy harus tunjukkan bahwa apa yang dilakukan dia itu bukan fitnah. Tapi yang namanya penelitian, statement dan lain sebagainya, ada ruang lingkupnya. Anda tidak bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang tidak Anda katakan, tidak Anda teliti, atau Anda tidak berada di tempat itu. Nah, ini kan sebenarnya menarik. Saya kan nggak mau buka-buka semuanya. Kalau ini kan sudah soal strategi persidangan. Kalau tadi misalnya Pak Al-Katiri bilang 3 tahun persidangannya, it could be possible 3 tahun, tapi it could be possible cuma berapa hari. Kan bisa jadi. Atau beberapa kali persidangan. Atau beberapa kali persidangan selesai. Nah, kok bisa begitu? Ya sudah nanti aja tunggu saja bagaimana persidangannya ke depan. Kan begitu. Jangan-jangan eksepsi diterima. Nah, selesai. Atau nota perlawanan. Selesai. Tetapi sekali lagi, kita fair aja. Mudah-mudahan nanti ada independency of judiciary. Ada pengadilan yang fair trial. Nah, itu yang kita harapkan. Karena itu saya mendukung nih kawan-kawan semua. Ya dibuka persidangannya.
ya Pak Jokowi hadir, kemudian kita nanti konfrontasi Pak Jokowi, kemudian masyarakat Indonesia akan menilai. Sekaligus pembelajaran hukum. Kalau kita misalnya berdebat panjang tentang suatu hal, jangan-jangan ruang lingkupnya tidaklah seluas yang kita bayangkan. Atau hukum acaranya tidak memungkinkan untuk jalan yang diinginkan oleh rakyat banyak, tetapi justru cuma di lingkup yang kecil. Tetapi sekali lagi, demi integritas nasional, ya, saya berharap asli dan tidak aslinya ijazah Jokowi itu harus betul-betul dibuktikan. Apakah pembuktiannya akan di sidang Mas Roy atau yang lain, itu nanti kita lihat. Nah, Oke, baik. Sehingga Karena ada dijawab. proses yang lain juga soalnya. Bang Ade? Ya, kembali lagi tadi kalau terkait pembuktian, ya, kalau kita berbicara palsu, ya kan, biasanya yang sependek pengetahuan saya adalah dari tidak ada menjadi ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang diduplikasi, itu palsu. Nah, pertanyaan kita, publik, teman-teman, ketika Mas Roy mengatakan bahwa ini adalah palsu, ya kan? Apa pembandingnya? Dari adakah menjadi ada, atau dari ada diduplikasi? Nah itu, apa yang akan dibuktikan nanti di peradilan? Pertanyaan kita itu. Sehingga sangat cocok sekali ketika kemudian memang peradilan ini dibuka. Dan itu pasti akan digiring ke situ. Pasti hakim juga, sepengalaman saya juga, bahwa ketika sidang, apa pembandingnya? Kami selalu seperti itu di dalam fakta persidangan. Kalau dikatakan bahwa ini palsu, dari tidak ada menjadi ada. Terus kalau dari ada diduplikasi, yang mana diduplikasi? Seperti itu, Mbak Elvira. Jadi itu yang menjadi pertanyaan publik, sehingga ya ini memang fairnya harus dibuka. Fairnya harus dibuka karena publik juga menunggu seperti apa jawabannya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi. Masih ada ya? ada.